إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kudrat dan iradatnya yang Maha Rahman dan Maha Rahim, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita dapat kembali melangkahkan kaki kita sama-sama hadir memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga niat langkah kita akan dicatat sebagai satu amalan, dan tentunya yang kita cari, yang kita harap adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa teriring salam dan salawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya yang masih tetap istiqomah kepada ajaran beliau. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang nantinya terpilih akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu senjatanya orang-orang yang beriman. Juga doa adalah sebagai sumsum ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan kita, Allah menyuruh kita agar senantiasa meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Jangan minta selain daripada Allah, karena itu perbuatan syirik dan kategori dosa yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak masyarakat kita, saudara-saudara kita yang ketika berdoa memohon kepada Allah, doanya kepengen langsung dikabulkan oleh Allah. Dan ketika doa belum kunjung dikabulkan oleh Allah, kita sudah buruk sangka kepada Allah. Bahkan tidak sedikit mereka banyak yang mengambil jalan pintas. Dia datang ke orang-orang pintar, dia datang ke para dukun, paranormal, Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika kita datang, hadir, dan yakin percaya apa yang dikatakan oleh dukun tadi, maka doa kita selama 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jauhkan daripada perbuatan syirik, meminta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar, Ibrahim bin Azam, mengatakan ada beberapa kriteria akibat doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Ibrahim bin Azam, kriteria yang pertama adalah kita nikmati apa yang Allah berikan, tetapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal banyak nikmat Allah yang kita makan, fasilitas Allah yang kita gunakan, tetapi kenapa kita tidak pandai mensyukuri atas yang Allah berikan kepada kita? Bahkan dalam ayatnya Allah katakan, andai saja ada manusia-manusia yang sombong, yang ketika diberikan nikmat oleh Allah mereka tidak pandai bersyukur, maka kumpulkanlah orang-orang pintar di muka bumi ini, hitung nikmatku, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kalian mau menghitung-hitung nikmatku yang aku berikan kepada kalian, wahai umatku, wahai hamba-hambaku, maka tidaklah kalian bisa menghitungnya. Karena begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Bahkan disinyalir oleh Rasulullah SAW, sedikit sekali umatku yang mau, yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan di ayat lain Allah berulang-ulang kali mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Wahai hamba-hambaku, nikmat mana lagi yang kamu tidak mau syukuri, yang kamu dustakan? Kaum muslimin sedang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena Allah ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita mau pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Sebaliknya, ketika kita kufur, kita tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka azabku amat sangat pedih. Kita lihat sosok seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu besar beliau diberikan kekayaan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan istana, diberikan istri seorang ratu, namanya Ratu Balqis. Bahkan beliau bisa berbicara dengan makhluk yang namanya hewan. Bahkan beliau bisa memerintahkan makhluk yang namanya jin. Namun beliau tidak lantas angkuh, tidak lantas sombong apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Bahkan doa beliau diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ya Allah, jadikanlah hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-Mu,
dan senantiasa pandai bersyukur atas kedua orang tuaku, dan masukkan hamba menjadi orang-orang yang saleh. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan pandai juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Azam, engkau tahu mati itu pasti datang, tapi engkau tidak mempersiapkan ketika datang kematian nanti. Kita sering ikut mensolati jenazah, kita sering ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita tidak mengambil pelajaran. Bahkan sampai Allah ingatkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang kita akan bawa nanti menghadap Allah, yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat ketika kita pulang kampung, apa yang kita bawa, bekal apa yang kita persiapkan, obat-obatan apa yang kita bawa nanti ketika kita sakit di tengah jalan. Tapi kenapa ketika kita ingin pulang kampung, negeri yang sebenarnya, negeri yang hakiki, kita tenang-tenang saja, kita santai, kita tidak cekatan sebagaimana urusan dunia tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa umur kita, mari kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Azam, engkau sering mencari aib kesalahan saudaramu, tapi engkau lupa dengan aib kesalahan diri kita sendiri. Peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, tapi kenapa gajah di telupuk mata tanpa kelihatan? Kesalahan orang lain kita orek-orek, kita cari-cari. Aib orang lain yang kepengen kita tahu, padahal banyak dosa-dosa di dalam diri kita. Kita tidak buka, kita tidak koreksi. Jangan sampai yang Rasulullah sampaikan, bahwa orang yang rugi adalah orang yang ketika melakukan amal kebaikan, tapi amal kebaikannya habis diambil oleh orang lain. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tentunya buat saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.